Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Oke, yang pertama kita ketahui dulu kenapa sih bisa ada ikatan kimia. Oke, jadi suatu elektron, kita tulis ya. Jadi elektron itu dikatakan stabil apabila memenuhi kaidah yang namanya adalah kaidah duplet atau kaidah oktet. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika suatu elektron atau suatu unsur itu kita konfigurasi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di elektron valensinya itu atau elektron terakhir dari konfigurasi itu harus duplet, yaitu ada 2 elektron, atau oktet, yaitu terdiri dari 8 elektron. Nah, itulah yang disebut sebagai kaidah duplet dan oktet. Nah, biasanya untuk kaidah oktet itu terdapat pada golongan 8A ya. Karena dia elektron valensi terakhirnya itu adalah 8 elektron. Contoh nih, misalkan kita mau mengkonfigurasi unsur dari gas mulia. Kita ambil contoh beberapa aja, misalkan 3 ya. Ada nomor atom 2 itu punya unsur He, kemudian 10 punya unsur Ne, kemudian ada 18 itu unsur Ar. Nah, karena gas mulia itu golongan 8A, berarti konfigurasinya kita bisa menggunakan konfigurasi yang kulit. Lebih simpel, yaitu kulit pertama atau kulit K-nya itu 2, yang bawah juga 2, masih sisa 8 ya. Berarti ini kulit L, ini kulit K, ini kulit L, M, N, dan seterusnya. Kalau 18 berarti 2, 8, 8. Nah, di sini kita bisa lihat elektron valensinya itu ada 2 sama 8. Yang artinya dia memenuhi kaidah. Yang artinya apa? Mereka itu stabil. Seperti itu. Kemudian untuk mencapai kestabilan, elektron atau unsur-unsur tersebut akan ada 2 kecenderungan. Kecenderungan pertama, dia akan melepas elektron valensinya atau melepas elektron. Sedangkan opsi satunya lagi, dia akan menarik elektron untuk mencapai kestabilan. Kita coba contohkan, misalkan ada unsur siapa ya? Unsur O kali ya. O itu, sebelum ke unsur, kita infokan dulu. Jadi kalau misalkan dia melepas elektron, itu cenderungnya golongan 1A sampai 3A. Kemudian kalau yang menarik elektron itu biasanya golongan mulai dari 5A sampai 8A. Kurang lebih seperti itu. Contoh, misalkan di sini ada O itu berapa total nomor atomnya ya? Sebentar. O itu 8 kalau nggak salah. Ada 8, kita konfigurasi karena dia golongan A, kita bisa konfigurasi 2 sama 6. Nah, 6 itu kan masuknya ke golongan 6 ya. Dia berarti cenderung apa? Cenderung akan menarik elektron sebanyak 2 elektron. Sehingga unsur O itu dia bernilai 2 min untuk mencapai kestabilan, atau O itu akan membentuk ion yaitu O2 min. Maksudnya seperti itu. Atau contoh lagi, misalkan Mg. Mg itu punya nomor atom 12. Kalau kita konfigurasi karena Mg golongan A, berarti kita bisa 2, 8, 2. Nah, karena yang terakhir 2, artinya apa? Artinya dia itu golongan 2A. Golongan 2A cenderung untuk mencapai kestabilan itu dengan melepas 2 elektron. Jadi ini tadi
menarik 2 elektron, sedangkan yang Mg itu melepas 2 elektron. Sehingga si Mg ketika dia sudah melepas 2 elektron, dia membentuk ion Mg2+ untuk mencapai kestabilan. Karena nanti konfigurasinya menjadi 2 sama 8. Dia lebih stabil dong ya, karena terakhirnya 8. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis ikatan. Jenis ikatan itu terbagi 2. Ada yang kita sebut sebagai ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa sih perbedaannya? Jadi kalau ikatan ion itu adalah logam yang berikatan dengan non-logam. Logam itu punya kation, sedangkan non-logam itu punya anion. Kation itu adalah muatan positif, sedangkan anion itu adalah muatan negatif. Kemudian kalau kovalen itu adalah non-logam yang berikatan dengan non-logam. Paham ya? Oke, nah di sini kalian juga harus mengenal nanti yang namanya kation sama anion. Tetapi sebelum itu, kita kenali dulu terkait unsur-unsur logam. Karena ion itu merupakan ikatan dari logam dengan non-logam, berarti kita harus tahu dulu nih. Kayak misalkan logam itu jenisnya seperti apa. Oke, sekarang kita pahami terkait unsur logam. Oke, jadi di sini ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Nah, ini itu merupakan unsur-unsur logam. Tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama, unsur H di sini itu adalah non-logam. Kemudian Be itu merupakan logam, tetapi kalau misalkan dia berikatan dengan non-logam, dia tidak membentuk ikatan ion, tetapi membentuknya ikatan kovalen. Jadi khusus si Be ini memang dia logam, tapi kalau berikatan dengan non-logam harusnya kan berikatan ion sebutannya. Nah, khusus Be itu nama ikatannya adalah kovalen. Sedangkan si B itu juga non-logam. Nah, itu adalah beberapa catatannya saja. Kemudian di golongan 4 dan 5 itu yang termasuk logam hanya Sn, Pb, sama Bi. Sampai situ paham ya? Kemudian berarti kalau yang unsur non-logam itu terdiri dari golongan mulai dari 6A hingga 8A. Kecuali ada Sn, Pb, sama Bi. Sorry guys, harusnya golongan 4A. Jadi golongan non-logam itu 4A hingga 8A, tapi kecuali Sn, Pb, sama Bi karena masuk ke dalam sini ya, tadi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk golongan B itu juga masuknya ke unsur logam ya. Golongan B. Itu tuh tambahan saja. Selanjutnya di sini ada contoh, misalkan ada Na dengan Cl. Itu tuh ikatannya bagaimana masuknya ke kovalen atau ion. Maka kita bisa gunakan konfigurasi. Di sini kalau kalian tahu itu golongan A, maka pakai konfigurasi kulit aja karena lebih simple. Nah, sebagai contoh misalkan kita cek dulu yang Na ya konfigurasinya. Ini kan golongan A semua, berarti kalian bisa tulis 2, 8, 1. Kalau kalian masih bingung konfigurasi, kalian bisa lihat video tentang konfigurasi. Kemudian untuk yang Cl itu 17 berarti 2, 8, sama 7. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk yang Na, dia kan terakhirnya 1. 1 itu berarti lebih cenderung dilepas sebanyak 1 elektron biar stabil. Sedangkan kalau 7, dia tidak mungkin melepas 7, terlalu banyak. Jadi lebih mudah untuk menarik 1 elektron biar menjadi 8. Paham ya? Nah, karena yang dilepas 1 elektron dan yang ditarik 1 elektron, berarti mereka kan sudah sama jumlahnya, sehingga ketika digabungkan menjadi NaCl.
Dan ikatannya itu adalah ikatan ion. Kenapa? Karena yang Na itu dia masuk ke dalam golongan 1A yang artinya dia logam. Sedangkan yang Cl dia masuk ke golongan 7A dan non-logam. Nah, kemudian karena si Na kalau misalkan terbentuk ion nih, dia kan habis melepas satu elektron untuk Na, berarti nanti dia punya muatan Na plus yang kita sebut sebagai kation. Lalu Cl setelah menarik satu elektron menjadi Cl- yang kita sebut sebagai anion. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Selanjutnya satu contoh lagi, di sini ada Al sama S. Kita tahu mereka itu golongan A juga. Ini berarti kita gunakan konfigurasi kulit, berarti 2, 8, 3. Lalu 16S itu juga golongan A, berarti 2, 8, 6. Nah, di sini 3 itu cenderung untuk dilepas sebanyak 3 elektron, sedangkan yang 6 cenderung tarik biar jadi 8, berarti tarik 2 elektron. Nah, di sini kalau kalian lihat kan jumlah elektron yang dilepas dan ditarik belum sama. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menyamakan. Cari yang atas berarti kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Biar totalnya adalah 6 elektron dan 6 elektron. Sampai situ paham? Sehingga ketika mereka itu berikatan, maka kita bisa tuliskan Al. Kemudian tadi kan Al itu dikali 2, berarti Al2. Lalu S itu tadi dikali 3, berarti Al2S3.